warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Anissa Walinda Rahma, NIM A1S119020, Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bumi. Mata kuliah layanan konseling di Sekolah 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Melia HDMPD dan Bapak Freddy Sarman SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan suatu layanan bimbingan konseling, yaitu salah satunya layanan informasi. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Bu. Wah, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kabar baik, alhamdulillah ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kelas ini siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Bagus ya kelas di sini ya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa ketua kelasnya di sini? Hafiz, Bu. Ah, saudara Hafiz ya. Nah, baiklah, lebih baik kita dimulai dengan bismillah ya. Pada saudara Hafiz, silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita diberikan kelancaran, kita diberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan pada hari ini. Masih pada semangat tidak anak-anak sekalian? Masih, Bu. Mana suaranya? Itu loh. Masih semangat tidak? Masih, Bu. Aduh, kalau masih jawabannya seperti itu ya, agar anak-anak sekalian semangat dan bisa dapat berkonsentrasi nantinya ketika Ibu memberikan suatu layanan. Nah, Ibu akan mengajak Ananda melakukan sebuah ice breaking dulu. Ada yang tahu tidak ice breaking itu apa? Kami, Bu. Oke, saudara Indah silakan. Es tuh es batu, Bu. Nah, terus? Breaking tuh pisah, Bu. Oke, tadi temannya menyebutkan bahwa es breaking itu, es itu adalah es, batu es ya. Nah, sedangkan breaking itu pisah. Nah, benar ya kata kawannya tadi ya. Nah, katanya mengatakan bahwa pecah es. Itu benar. Nah, tapi maksudnya itu untuk memecahkan kebekuan Ananda yang masih malas, loyo, seperti loyo itu lemas akan. Nah, nanti ketika kita melakukan ice breaking itu, maka kejenuhan yang Ananda alami akan sirna, akan hilang gitu ya. Nah, mau kan kita bermain ice breaking? Mau. Nah, oke. Kalau mau, semuanya boleh berdiri kan? Oke. Nah, Ananda nanti silakan ya mengikuti apa yang Ibu katakan. Nah, nanti Ibu akan menunjukkan suatu gerakan. Jadi Ananda sekalian akan mengikuti apa yang Ibu gerakan ya. Mengerti ya? Nanti, Bu. Nah, oke ya, langsung ya. Langsung ikuti gerakan Ibu. Ini menara. Ayo. Menara, cemerlang, cemara. Menara, cemerlang, cemara. Sudah paham kan? Udah ingat ya? Nah, oke, kita mulai ya permainannya ya. Menara. Ya, kawannya tidak ada yang salah ya. Oke, kita ulang ya, ulang. Oke. Cemerlang. Salah semua ya. Hanya satu yang betul. Oke, kita ulang ya. Kita lakukan sampai semua
semuanya benar ya. Jadi kalian bisa berkonsentrasi. Oke, kita ulang ya. Cemara. Salah semua. Ini cuma satu yang betul ya. Mana nih konsentrasinya? Ayo ditingkatkan ya. Menara. Cemerlang. Menara. Cemara. Salah semua ya. Ya ampun, gimana ini ya? Kita ulang lagi ya. Oke, kita mulai ya, ulang lagi nih ya. Cemara. Cemerlang. Salah ya. Oke, kita mulai ya, ulang lagi nih ya. Cemara. Cemerlang. Salah ya. Sekali lagi ya. Kalau masih ada yang salah, nanti kita beri hukumannya salah ya. Semoga betul semua. Amin. Nah, ulang ya. Cemerlang. Cemara. Menara. Oke, betul semua, kita beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, berarti Ananda sudah pada semangat ya. Ya, Bu. Nah, Ibu ingin tanya, apa yang Ananda dapatkan setelah kita bermain ice breaking tadi? Lebih semangat, Bu. Ya, betul, lebih semangat. Apa lagi? Tidak layak, Bu. Ya, benar. Gembira, Bu. Oke, semuanya sudah paham ya. Jadi, kalian akan semangat kan mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya? Ya, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan suatu layanan bimbingan konseling. Nah, yaitu layanan informasi. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, siapa sih yang tahu apa itu layanan informasi, atau ada yang tahu tidak informasi itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda. Informasi yang belum kami ketahui. Ya, benar ya. Informasi yang belum diketahui, ada lagi? Oke, tidak ada ya. Nah, betul ya yang dikatakan oleh saudara Nabila tadi. Dia mengatakan informasi yang belum diketahuinya. Nah, Ibu ingin melengkapi sedikit ya. Layanan informasi ini merupakan layanan bimbingan konseling yang mewujudkan klien atau siswa untuk menerima dan memahami seluruh informasi. Nah, informasi ini bisa meliputi bidang pribadi, belajar, sosial, karir. Nah, itu untuk apa? Nah, agar sebagai bahan pertimbangan ataupun pengambil keputusan untuk Ananda sekalian. Nah, seperti di sini Ibu akan memberikan sebuah layanan informasi yang bertema yaitu pola hidup sehat dan bersih. Nah, kenapa Ibu memberikan layanan informasi itu? Nah, karena di sini Ibu sudah memperhatikan tingkat kebersihan di sekolah kita ini kurang. Nah, maka dari itu Ibu memberikan layanan informasi pola hidup bersih dan sehat yang tujuannya agar Ananda itu memahami tentang pola hidup bersih dan sehat, dan nantinya Ananda sekalian ini mampu menyesuaikan diri dalam menerapkan pola hidup sehat itu. Baiklah, sebelumnya Ibu punya aturan ya. Nah, di sini Ananda itu harus bekerja sama dengan Ibu. Artinya, jika Ibu menjelaskan dan menerangkan, Ananda sekalian itu harus mendengarkan dan memahami, dan Ibu bertanya, Ananda merespon dengan keadaan sekta. Nah, ada yang tahu tidak sekta itu apa? Saya, Bu. Apa? Sekretaris tamu. Ya, kan. Sekta itu yaitu serius tapi santai. Nah, jadi Ananda tidak perlu terlalu serius, tapi rileks, tapi juga tidak boleh terlalu santai ya. Nah,
Di sini apakah Ananda sekalian sudah bersedia dan siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Bersedia, Bu. Nah, oke ya, semuanya sudah bersedia. Nah, kita pada hari ini akan membahas tentang pola hidup bersih dan sehat. Kelihatan kan tulisannya di sini? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, baiklah, sekarang Ibu mau nanya nih. Ananda sekalian mau kan memiliki tubuh yang sehat? Mau. Ya, tentu semua orang mau ya, Ibu juga mau. Nah, namun tidak semua orang itu mau menjalankan hidup sehat itu. Nah, karena mereka itu malas untuk menjalankannya. Nah, itu mereka hanya berpikir bahwa pola hidup sehat itu hanya untuk pola makan saja, ya kan? Ya, Bu. Nah, padahal banyak hal yang perlu untuk hidup sehat itu banyak caranya. Nah, dengan hidup sehat itu kita akan merasakan bahwa kita itu menjalankan kehidupan dengan sehat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, pola hidup sehat itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Makanan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi. Apa lagi? Ayo. Saya, Bu. Ya. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Selanjutnya ada lagi? Kami kan, Bu. Apa? Olahraga. Ya, benar. Olahraga ya. Benar sekali kata-kata Ananda sekalian. Nah, baiklah. Jawaban Ananda semua itu benar semua. Nah, Ibu ingin melengkapi sedikit ya, dan kita bahas bersama-sama. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, pola hidup sehat itu merupakan upaya seseorang yang ingin sehat, yang memperhatikan gaya-gaya hidup yang sehat, bukan sekedar untuk mengetahui saja, namun juga untuk menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan pola hidup sehat, Ananda sekalian itu akan merasakan segar dan bugar. Nah, pada pola hidup bersih dan sehat itu merupakan segala perbuatan kesehatan yang dilakukan atas kesadaran individu sendiri, sehingga anggota keluarga itu sendiri dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. Nah, itulah merupakan pengertian dari pola hidup bersih dan sehat. Paham ya? Paham. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak Ananda sekalian berdiskusi ya. Nah, Ibu ingin tanya nih, apa manfaat dari pola hidup bersih dan sehat itu sendiri? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, saudara Nabila? Agar terhindar dari berbagai penyakit. Ya, tentunya agar terhindar dari berbagai penyakit ya. Nah, ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, Ingin bertanya, Bu. oke, bertanya. Baik, silakan. Jadi tuh, Bu, saya tuh makan. Makan. Makan itu banyak, Bu. Mm. Lepas tuh susah berhenti. Ah. Jadi itu enak rasanya, terus tuh kenyang terus jadinya, Bu. Nah, itu tuh termasuk pola hidup sehat gak, Bu? Tadi temannya bertanya ya, dia makan itu terlalu banyak. Jadi kalau makan terus itu rasanya kenyang. Nah, apakah itu termasuk pola hidup bersih dan sehat? Nah, kawannya ya, Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian. Menurut Ananda sekalian itu termasuk pola hidup bersih dan sehat tidak? Tidak. Nah, benar ya. Begitu ya saudara indah ya, itu bukan termasuk pola hidup bersih dan sehat. Mengapa? Nah, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, betul ya? Betul, Bu. Yang nantinya itu bisa akan menyebabkan perut indah sakit karena terlalu kenyang, dan juga
kita makan itu di dalam tubuh kita nih ada yang memproses makanan. Nanti kalau makan terus, nah pasti capek organ tubuh kita ya. Nah, jadi kita itu dianjurkan makan hanya 3 kali dalam sehari ya. Nah, mengapa? Agar organ tubuh kita itu dapat mengaturnya dengan baik. Tidak, Bu. Oke, tidak ya? Sudah paham ya? Paham, Bu. Nah, oke kita lanjuti ke selanjutnya. Nah, selanjutnya ada manfaat dari pola hidup bersih dan sehat. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, yang pertama itu setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak-anak tumbuh dengan sehat dan cerdas. Yang ketiga, ada anggota keluarga giat bekerja. Dan yang terakhir, pengeluaran anggota keluarga cukup memenuhi kebutuhan gizi pendidik anak ya. Selanjutnya ada langkah-langkah pola hidup sehat. Nah, coba siapa saja yang nantinya atau yang sudah Ananda lakukan untuk melakukan pola hidup sehat? Apa saja yang sudah Ananda lakukan? Bu, saya Ya. sudah berolahraga, Bu. Berolahraga, berarti Anda sudah melaksanakannya ya? Ya, Bu. Nah, ada lagi? Apa? Siapa? Saya, Bu. Iya? Makan sayur-sayuran, Bu. Iya, benar ya. Berolahraga, makan sayuran. Nah, di sini sudah dijelasin ya. Yang pertama itu ada berolahraga. Yang kata temannya tadi ya, olahraga. Nah, di sini kita disuruh untuk berolahraga. Nah, secara teratur walaupun hanya seminggu 2 kali ya. Nah, jadi di sini kita cukup melaksanakannya secara rutin, tidak boleh terlalu berlebihan juga. Nah, dan selanjutnya ada menjaga pola makan. Nah, tadi bagian ini sudah ditanyakan temannya ya. Temannya tadi ada yang bertanya, boleh nggak makan terlalu banyak? Tentunya tidak boleh ya. Oleh karena itu, nah kita di sini disuruh untuk menjaga pola makan. Sebanyak makan itu cukup saja 3 kali dalam sehari. Nah, dengan makanan yang bergizi kata temannya tadi ya. Nah, siapa sih yang tahu di sini apa itu makanan yang bergizi? Sehat 5 sempurna. Ya, benar. 4 sehat 5 sempurna ya, yang terdiri dari daging, sayuran, buah-buahan, susu, dan lain-lain ya tentunya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang sehat itu seperti apa ya? Yang bersih, Bu. Oke, yang bersih. Nah, banyak pepohonan ya, agar terhindar juga dari polusi. Nah, juga kalau banyak pohon itu kan warna hijau ya, jadi itu akan membuat mata kita jadi bagus. Selanjutnya Ibu akan memberikan tips pola hidup bersih dan sehat ya. Nah, yang pertama itu ada penuhi konsumsi protein. Yang kedua yaitu hindari makan makanan pengawet. Nah, tahu tidak makanan pengawet itu seperti apa? Jajanan. Jajanan, Mie instan. mie instan, dan banyak yang lain ya tentunya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung pengawet ini. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, jauhi makanan berlemak seperti gorengan, coklat, ya, gula yang nanti bisa membuat badan kita itu cepat gemuk ya, terutama perempuan ya kan? Ya, Bu. Nah, yang selanjutnya ada makan buah-buahan yang segar. Nah, sebelum kita makan buah-buah itu kan sebelumnya kotor tuh. Nah, jadi kita harus mencucinya terlebih dahulu dengan air yang mengalir.
Nah, yang selanjutnya ada kurangi minuman mengandung banyak gula, banyaki minuman air putih, berolahraga yang teratur ya, yang tadi Ibu bilang olahraganya ya. Selanjutnya ada istirahat yang berkualitas. Nah, maksudnya itu seperti apa? Nah, ya seperti tadi yang Ibu bilang tadi ya, tidur yang cukup, tidak boleh begadang ya. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan yang bersih. Nah, anak-anak sekalian itu harus membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang air di selokan, sungai, itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya ada berpikir positif dan menghindari stres. Nah, maksudnya itu bagaimana? Maksudnya yaitu misalkan nih ya, Ananda sekalian itu punya PR. Nah, PR-nya itu setiap hari tidak Anda kerjakan. Nah, pasti akan menumpuk ya. Ya Bu. Nah, jadi Ananda itu jika mendapatkan PR harus langsung mengerjakannya agar tidak menjadi stres. Nah, kalau misalkan Ananda hanya tumpuk terus, pasti akan menjadi pikiran saja kan? Ya Bu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, alhamdulillah ya. Pada mengerti semua kan? Mengerti Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan cara atau tindakan pola hidup bersih ya. Nah, yang pertama itu ada mencuci tangan. Nah, namun mencuci tangannya menggunakan apa? Sabun Dan air. Nah, benar ya. Semua anak TK pun tahu ya. Tentunya juga dengan air yang mengalir. Selanjutnya ada mandi yang teratur. Udah pada mandi kan? Sudah Bu. Wah, pantas ya, wangi semua ya. Nah, yang selanjutnya ada sikat gigi. Siapa yang tidak sikat gigi? Tidak ada Bu. Tapi udah ada yang bau ya. Selanjutnya ada buang air kecil atau buang air besar sesuai tempatnya ya, tidak boleh sembarangan. Nah, selanjutnya ada membuang sampah pada tempatnya. Tadi sudah Ibu jelasin ya. Membuang sampah itu harus pada tempatnya, tidak boleh di sungai atau di selokan. Selanjutnya ada jangan meludah di lantai. Ada itu mencuci peralatan tidur ya. Nah, jadi di sini Ananda itu harus mencuci peralatan tidurnya ya agar tidak gatal-gatal nantinya. Ya, seperti mencuci spray, sarung bantal ya. Sudah dilaksanakan tidak? Sudah. Sudah, ada yang belum? Belum ya. Nanti laksanakan ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya yaitu pel rumah atau sapu rumah. Nah, itu tentu harus kita laksanakan ya setiap hari, terutama menyapu karena kita selalu beraktivitas di dalam rumah. Tentunya kita membawa terus debu-debu dari luar masuk ke rumah ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Atau ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak ya. Kalau tidak ada ya, Ananda sekalian silahkan berdiskusi apa saja yang telah Ananda dapat ambil dalam layanan informasi ini, lalu Ananda keluarkan, dan apa saja argumen-argumen kelompok Anda ya. Misalnya ya, barisan sebelah sini. Nah, Indah mewakili kelompok 1, Hafiz kelompok 2, dan Nadila kelompok 3 ya. Nah, jadi setiap kelompok nanti harus mengungkapkan argumennya sendiri ya. Nah, baiklah. Di sini Ananda silakan mulai diskusinya. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya? Cukup Bu. Oke, silakan berdiskusi dulu. Waktunya udah habis 5 menit ya. Udah siap semua kan setiap kelompoknya? Siap Bu. Siapa yang mau duluan? Saya Bu. Oke, kelompok 1 ya tadi. Iya, Bu. Ayo silakan Ananda.
harus selalu mencuci tangan, pola hidup sehat dijalankan agar terhindar dari virus dan tetap sehat selalu. Ya, bagus ya. Nah, selanjutnya kelompok siapa yang bersedia? Saya Bu, Yes, silakan. kelompok 3. Kelompok 3, ya. Kalau kelompok kami kurang lebih sama Bu, Ah, melakukan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari virus-virus. ya benar. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan. Kami harus melaksanakan pola hidup sehat dan bersih seperti berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Ya, bagus semua ya. Kita beri tepuk tangan. Oke, bagus semua ya pendapat Ananda sekalian. Nah, jadi kesimpulan dari layanan informasi ini Ibu berikan bertemakan pola hidup bersih dan sehat itu adalah Ananda senantiasa berpola hidup bersih dan sehat, memahami, mencermati layanan ini, dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari Ananda. Nah, seperti itu. Dan Ibu sangat berterima kasih kepada Ananda sekalian yang telah berpartisipasi dalam mengikuti layanan informasi ini. Ya, silakan Ananda, ada apa? Ada layanan bimbingan konseling lagi Bu. Oh, untuk layanan bimbingan konseling lagi. Nah, itu untuk layanan selanjutnya nanti Ibu akan cari waktu atau Ibu meminta jam kepada guru mata pelajaran Ananda sekalian ya. Nah, agar bisa kita melaksanakan bimbingan selanjutnya. Nah, nanti Ibu informasikan lebih lanjutnya ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Tidak ada ya, cukup ya. Nah, baiklah, jika tidak ada, semoga informasi yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk Ananda sekalian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya dari Ibu. Kegiatan hari ini berakhir, marilah kita berdoa dulu ya. Nah, kepada ketua kelas ya, Ibu minta tolong ya, silakan mimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya, kita telah melaksanakannya secara lancar. Nah, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di layanan selanjutnya ya.